Oke guys, selamat datang di rekap episode final Butterfly Season 1. Buat yang baru nonton film ini, silahkan nonton dulu episode sebelumnya ya guys. Dan buat yang belum subscribe, langsung pencet tombol subscribe-nya dulu. Nah, di episode ini, film langsung tancap gas. Setelah Rebecca ditangkap di akhir episode lalu, David nggak tinggal diam. Dia merampas sebuah motor dan melakukan pengejaran yang super nekat. Dengan skill gilanya, dia menyebabkan kekacauan lalu lintas di dalam kota Seoul yang ramai itu. Orang-orang jadi panik berlarian kocar-kacir untuk menghindar. Sayangnya, David akhirnya menabrak sebuah mobil dan jatuh dari motor. Mobil Juno pun kabur tanpa bisa terkejar lagi. Rebecca dibawa ke hadapan Juno, dan disinilah perang psikologis yang sesungguhnya dimulai. Juno tidak menyiksanya secara fisik, tapi dia menyerang mental Rebecca habis-habisan. Dia bilang kalau Rebecca itu seperti serigala yang tidak akan pernah bisa dijinakkan, dan David hanya ingin mengubahnya menjadi orang lain. Juno memposisikan dirinya sebagai satu-satunya orang yang menerima Rebecca apa adanya, sebagai seorang pembunuh yang hebat. Dia menyalahkan David yang pura-pura mati dan meninggalkan Rebecca selama 9 tahun. Di sini, Rebecca pun membeberkan bahwa anak Juno, Oliver, telah berkhianat dan membocorkan rahasianya kepada Dawson. Juno langsung marah mendengar berita itu. Di sisi lain, David yang putus asa kembali ke keluarga barunya di Korea. Dia memohon bantuan ayah mertuanya. Akhirnya, sang mertua setuju untuk membantunya dengan semua pasukan dan peralatannya, tapi dengan satu syarat berat. Setelah semua ini selesai, David harus bekerja untuknya. David tanpa ragu menyetujui perjanjian itu demi menyelamatkan Rebecca. Kembali ke ruang interogasi, Rebecca menjatuhkan bom terakhirnya. Dia memberitahu Juno bahwa Oliver telah berkhianat dan kini menjadi saksi untuk Senator Dawson. Cadiz sudah tamat. Mendengar ini, Juno benar-benar hancur. Semua yang ia bangun, yang katanya untuk Oliver, kini runtuh karena ulah putranya sendiri. Juno kemudian memberikan penawaran terakhir untuk Rebecca. Dia mengajaknya untuk kabur bersama dengan jet pribadi, memulai hidup baru, dan membangun sesuatu yang lebih besar dari Cadiz. Ini adalah ujian terakhir bagi loyalitas Rebecca, memilih ayahnya yang ingin memperbaikinya atau mentornya yang menerimanya. Bujukan Juno membuahkan hasil, Rebecca langsung berlari dan memeluk Juno. Di saat yang sama, Juno mendapat berita bahwa FBI sedang menuju ke tempat itu. Mereka pun langsung cabut menuju airport. David ini udah tahu banget Juno mau kemana, dibantu sama tim bapak mertuanya pula. Jadi, mereka udah nyiapin jebakan gede di jalan arah bandara. Pakai taktik ciamik, konvoi mobil Juno berhasil kena pancing. David sampai ngehack lampu lalu lintas segala, bikin perempatan gede itu jadi semraut dan macet total. Alhasil, rombongan Juno jadi nyari jalan lain kan? Tapi David udah nebak. Dia udah nutupin juga jalan alternatifnya. He thinks things are better than some people have to live in reality. Jadilah kejar-kejaran seru sampai akhirnya David nongol. Get us off the X. Dan perang besar pun gak bisa dihindarin. Satu persatu mobil dan anak buah Juno berhasil mereka lumpuhin.
puncaknya, David duel 1 lawan 1 sama si pembunuh bayaran andalan Juno, Gunn. Sayang 1000 sayang, pas mau ngabisin Gunn, peluru David habis pas banget. Jadinya, dia harus berantem tangan kosong lawan Gunn yang pakai pisau tajam. Nah, di dalam mobil, Rebecca juga nggak kalah keren. Dia berhasil ngelumpuhin semua pengawal Juno, terus gantian berantem sama Juno. Setelah pertarungan yang capek banget dan emosional, Rebecca akhirnya berhasil bikin Juno nggak berkutik. Dan David, yang sudah berada di tempat itu juga, dengan pistol di tangannya, langsung nodong Juno. Tapi, disinilah momen paling krusial terjadi. Rebecca, yang sudah bebas, memohon kepada ayahnya untuk tidak membunuh Juno. Dia menangis dan bilang dia adalah bagian dari dirinya. Sebuah pengakuan yang menunjukkan betapa kuatnya pengaruh Juno dalam membentuk siapa Rebecca sekarang. Atas permintaan putrinya, David dengan berat hati melepaskan Juno. Dalam perjalanan pulang, suasana di mobil sangat canggung. David mencoba bertanya apa yang Juno katakan pada Rebecca, tapi Rebecca menjawab dengan dingin, menyiratkan bahwa dia bukanlah seorang tawanan. Di dalam pesawat jet pribadinya, Juno yang sudah kabur langsung merencanakan kebangkitannya. Olivier sempat menelponnya. Juno kemudian meminta maaf dalam momen yang sangat emosional sebelum koneksi terputus. Episode diakhiri dengan adegan yang tampak bahagia. David, Rebecca, Andrew, dan Minhee makan malam bersama sebagai sebuah keluarga. Mereka tertawa dan merencanakan masa depan untuk pindah ke Amerika. Semuanya terlihat sempurna, seolah-olah mimpi buruk telah berakhir. Tapi, ini tuh jebakan guys. Pas Andrew sama Rebecca ke toilet, David nungguin di meja makan. Kok lama ya? Kok perasaan David jadi nggak enak ya? Dia langsung nyusul mereka. Dan apa yang David temuin? Istrinya, Andrew, udah tergeletak sekarat, ada luka tusuk gitu. David langsung nanya, apakah Rebecca pelakunya? Tapi Andrew cuma bisa ngelirik lemah, udah nggak sanggup ngomong apa-apa lagi. David teriak-teriak manggil nama Rebecca, tapi dia udah ngilang entah kemana. Rebecca udah bikin keputusannya sendiri. Season 1 pun tamat di sini. Gila kan cliffhanger-nya? Udah guys, jangan lupa like, subscribe, sama komen ending film ini ya. Sampai jumpa di ulasan film berikutnya.